Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak pada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan kembali untuk berada di satu majlis yang sama, majlis mudah-mudahan insya Allah semuanya kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apalagi ada buku baru ya, Merangkai Luka Menjadi Cahaya ya. Oke, dan udah cukup lama ya kita tidak bersua, dan ya mudah-mudahan ya Allah berikan kemudahan kepada kita untuk terus bersama ya. Saya ingin menyapa beberapa teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini ya. Ini dari AI ya, Depok ini mana? Depok kali ya. Ya, dari AI Wahyuningsih ya. Kemudian ada Agus Fitriawan dari Bogor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Aswardi dari Karimun Kepri ya, Kepulauan Riau ya. Kemudian jadi Ernawati, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yulida Ulil ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Sehat selalu dalam lindungan Allah, amin ya. Insya Allah kita semua demikian. Kemudian ada dari Monara ya, dari Riau hadir, masya Allah ya. Mudah-mudahan berkah ya Mbak Monara. Kemudian ada dari Atambua NTT, wah luar biasa nih ya, Syakila Az-Zahra dari Atambua NTT ya. Karena NTT ini mayoritas non muslim ya, tapi Anda luar biasa ya hari ini ikut bersama dengan kita. Kemudian Ikha Ernawati, assalamualaikum dari Kebumen. Waalaikumsalam ya. Kemudian ada Warung Kelontong, jumpa lagi bersama Al-Kahfi berjamaah. Kangen, iya sama ya. Kangen juga ya, masya Allah. Ternyata ya kita ada yang Allah buat kangen ya. Ya, salah satu nikmat ya ibadah itu adalah kangen, rindu ya. Sebentar, saya coba setting audio ya, sebentar. Setting audio Sonic. Ya, cek output iCam live. Oke, ya. Cek 1 2 3, cek 1. Oke. Cek 1 2 3 ya, baik. Oke ya, jadi kita sapa lagi yang lain ya. Bu Mutia dari Cimahi hadir, masya Allah. Mutia Fauzia Samudra, wah ya. Kemudian ada Neng Romdan ya dari Garut hadir, alhamdulillah ya. Kemudian ada Siti Munawwarah, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Coba kita dari Bu Amnilis ya, kemarin ya dari Padang nih ya, Bu Amnilis ikut bersama dengan kita ya, ikut SCU ya, Super Camp Umroh ya. Jadi kita punya program Camp Magnet Rezeki ya. Kemudian umroh kita mempelajari ilmu magnet rezeki di Tanah Suci, dan itu sangat efektif sekali ya, alhamdulillah. Ida Bahrum dari Jati Bening nih, Al-Kahfi berjamaah ini memang spesial ya, karena kita melakukannya secara berjamaah, dan insya Allah pahalanya juga salat ya sama sebuah hadis ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan ya orang-orang yang duduk bermajlis bersama yang berzikir, kemudian menyebut asma Allah, maka malaikat akan turun memberikan rahmat kepadanya. Oke. Kemarin tuh apa ya? Kemarin tuh fokus ke 10 November ya, acara kita Merangkai Luka Menjadi Cahaya itu ya. Jadi akhirnya tenaga, energi, pikiran gitu kan. Terus kemudian juga Super Camp Umroh juga gitu. Aduh, jadi mohon maaf ya Allah. Ya, oke. Ira Andika Delova, saya lagi dapat ujian yang masya Allah, tapi saya tidak pernah putus asa karena saya yakin Allah akan bantu, dan saking sayang Allah kepada saya, Pak Nas ilmu magnet rezeki, ya saya peluk lah kira-kira begitu ya. Ya betul. Jadi banyak orang yang
menghadapi kehidupan tapi nggak punya petanya, ya. Ini yang membuat akhirnya jadi stres sendiri, ya. Jadi kita ada di Bandung tapi pakai peta Bogor. Apa yang terjadi? Belok kanan nggak benar, belok kiri nggak benar, lurus nggak benar gitu. Akhirnya stres sendiri. Ilmu magnet rezeki itu adalah peta. Ya, coba ditulis di komen, ya. Ilmu magnet rezeki adalah peta kehidupan. Dan peta ini seiring waktu kan kita uji terus, ya. Kita uji gitu kan, perisai rezeki, law of projection, disiplin kata, ya. Kemudian juga terumbu karang, garpu tala, RFF, garis kebenaran gitu, ya. Kemudian spiritual meter, bahagia tanpa syarat. Dan ternyata, ya, ilmu ini, ya, itu 10 jurus, ya. Masih ada 91 jurus lagi. Ternyata jurus-jurus ini membuat efektif kehidupan kita, ya, sehingga akhirnya kita tersadar kehidupan jadi jauh lebih mudah. Kalaupun ada ujian, ya, ujian itu adalah luka, ya, yang insya Allah dengan ilmu magnet rezeki akan menjadi cahaya, ya. Makanya buku yang baru ini nantikan, ya, teman-teman semua. Mana itu, ya, buku Merangkai Luka itu, ya, nanti saya minta, ya. Jadi teman-teman semua, ya, kemarin tuh saya ketemu seorang anak muda, ya. Kemudian saya tanya, udah nikah belum gitu? Ya, belum Pak Nas. Umur berapa? 28 tahun gitu. Punya target nggak kapan nikah gitu? Nggak tahu Pak Nas gitu. Saya kayak takut gitu untuk menghadapi pernikahan gitu. Jadi ternyata anak-anak sekarang tuh gitu loh, ya. Mereka tuh agak ketakutan gitu, ya, menghadapi pernikahan. Terus kemudian saya bilang, udah yakin aja, bismillah gitu kan. Dengan kita menikah, nanti Allah akan kayakan. Ayatnya jelas kok, saya bilang gitu kan. Terus kemudian dia bilang gini, emang semua begitu Pak Nas gitu? Emang semua begitu? Emang semua akan Allah tolong? Emang semua akan Allah berikan kebaikan gitu? Nggak ada gitu keluarga yang setelah menikah terus kemudian nggak jadi. Jadi ada marriage is scary gitu loh, ya. Ada pernikahan tuh seperti kayak ketakutan. Padahal pernikahan ini setengah agama, ya, setengah agama loh. Nggak main-main, ya, setengah agama, ya. Jadi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, ya. Nikah itu adalah sunnahku, dan, ya, siapa orang yang tidak mengikuti sunnahku bukan golonganku, kata Nabi. Jadi artinya ini adalah menjadi satu bagian yang inherent dalam kehidupan Islam. Cuma anak-anak sekarang ini takut gitu kalau seandainya nanti pernikahan mereka nggak bisa gitu, ya, mengisi pernikahannya dengan baik. Ya, itu karena ilmu, ya. Makanya, ya, dan ujian yang sekarang kehidupan seperti ini, udahlah sendirian aja gitu kan, hidup nggak mudah gitu kan, apalagi berdua gitu kan. Berarti saya harus memberikan nafkah kepada istri saya gitu, ya, sendiri aja saya begini. Waduh, ya, jadi ini ujian kehidupan, ya. Jadi ujian kehidupan kita. Makanya ilmu magnet rezeki ini adalah petanya, ya, peta kehidupan yang lebih cepat mengenal ilmu magnet rezeki lebih baik, ya. Lebih awal kita mengenalnya lebih baik. Kalau bisa gitu kan, sebelum pernikahan gitu, itu sudah, ya, mengenal ilmu magnet rezeki itu, ya. Nantilah mudah-mudahan kita buat buku deh. Gak tahu ya, kalau saya kan hobinya kan nulis, ya. Jadi kalau ada apa-apa pengennya nulis saja gitu, ya. Yes, ilmu magnet rezeki adalah peta kehidupan, ya. Ilmu magnet rezeki adalah peta kehidupan yang membuat efektif kehidupan. Walaupun ada ujian akan menjadi cahaya. Masya Allah, ya. 10 jurus aja sudah bawa cahaya. Gimana jika 101 kita praktekkan? Masya Allah, dahsyat. Ya, jadi buku yang Merangkai Luka Menjadi Cahaya itu memberikan penekanan pada beberapa jurus, yaitu Paradox of Candy, RFF, Bahagia Tanpa Syarat. Ya, itu 3 jurus yang memberikan kekuatan, ya. Maya, alhamdulillah al-kafian lagi, ya. Ilmu MR adalah peta kehidupan yang keren. Sehat, panjang umur, berkah, sukses dunia akhirat. Amin, ya. Alhamdulillah hadir kembali. Ilmu magnet rezeki adalah peta kehidupan supaya tidak tersesat. Yes, ya. Supaya sanad ilmu MR adalah sanad kewalian. Waduh, ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan ilmu dan komunitas MR. Barakallahu fikum, ya. Walaupun saya cuci darah, Masya Allah, ya, walaupun saya cuci darah, tapi saya tidak akan mengeluh ataupun protes. Kenapa saya begini? Tapi saya lebih ridho. Wow, keren Pak Nas. Bismillah, ya Akilah. Ya, kita doain sama-sama, ya, Akilah Febriana Putri, ya, atau siapapun namanya, pokoknya yang gunakan akun Akilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, dan juga pada semua yang sekarang ini lagi kurang sehat, ya. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kesehatan. Amin, ya. Magnet rezeki adalah peta, sangat membantu sekali dalam berhijrah ke jalan yang benar, ya. Semoga senantiasa istiqomah. Terima kasih Pak Nas, ya.
Ilmu MR sudah masuk relung hati terdalam sehingga makin dekat dengan Allah. Masya Allah. Mau miliki bukunya Pak Nas? Sudah banyak yang menanti juga. Ya, buat aja listnya. Insya Allah di Desember ya. Di Desember kita akan jadi memasuki tahun yang baru dengan buku yang baru. Semalam itu saya minta, ya kan anak saya tuh gitu ya, Abi ada buku baru ya gitu kan, aku mau baca dong gitu. Dia baru pulang dari kosnya gitu ya. Terus kemudian kita diskusi lah tentang buku itu. Coba kamu baca Kak. Dia baca gitu kan. Itu dari jam 9, baru selesai jam setengah 11 gitu. Pas lihat jam nggak sadar, baca buku 1,5 jam. Kita diskusi berdua tuh gitu ya, dengan anak saya yang kedua Fadilah gitu. Dan bacanya tuh ternyata asik gitu. Saya tanyakan, ini kan anak Gen Z ya, gimana Kak baca buku ini? Aduh enak banget Bi bacanya gitu. Ya bosen nggak? Nggak bosen gitu. Padahal beliau beberapa kali baca buku-buku pengembangan diri gitu kan, itu kayak ngebosenin gitu. Buku ini insya Allah ya itu akan buat jadi ya menarik ya. Udah nggak sabar mau baca buku MLMC ya. Ya mudah-mudahan ya teman-teman semuanya bisa baca ya. Mana buku MLMC ya? Nanti saya minta dibawakan ya. Nggak sabar menunggu buku baru Al-Quran rezeki. Waduh, Al-Quran rezeki juga Masya Allah tuh ya. Nanti seiring waktu juga kita akan tambah tuh konten-konten di Quran rezeki ya. Ini kalau saya berdiri gitu, fokusnya berubah sih. Jadi ya udahlah, saya di sini aja, nanti nunggu dibawain aja bukunya. Kapan di launching? Kalau di launching udah ya, tinggal dibeli aja gitu ya. Entar lagi. Nggak sabar juga mau nobar. Oh iya juga, banyak banget ya produk magnet rezeki ya. Iya, film Kamawa itu sama kayak buku ya. Jadi kalau ada yang panas kok masuk dunia film, ya gimana ya? Sekarang ini mau nggak mau semua orang pada nonton film ya. Nggak nonton di bioskop, nontonnya di OTT, Netflix, Disney Hotstar, apalagi tuh video gitu ya. Jadi ya mau gimana? Mi minta Quran rezeki sama ini Mi, MLMC ya. 7 menit lagi ya, kita mau live bareng-bareng baca Quran. Ini belum bisa move on dari warna biru ya. Belum bisa move on dari warna biru. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukunya biru lagi ya. Nah ini merangkai luka menjadi cahaya. Kemudian yang ini Quran rezeki ya. Nanti mungkin saya minta cahaya yang tengahnya dikurangin sedikit supaya tulisan merangkai lukanya bisa lebih terang ya. Ini ya insya Allah buku merangkai luka menjadi cahaya ini ya. Aduh, saya aja baca berulang-ulang gitu. Itu Masya Allah ya, senang sekali. Jadi kita sebagai seorang muslim tuh yang harus kita lakukan tuh berkarya. Apa karya kita? Ya kalau yang saya mampu adalah di dunia di dunia penerbitan, bikin buku, ya menulis gitu. Itu ya udah kita lakukan apa yang kita bisa lakukan ya, karya-karya kita ya. Bila Kamawa akan ditayangkan di Malaysia ya? Ini pertanyaan bagus ya. Insya Allah kalau di Indonesia itu tayang lebih kurang dua minggu setelahnya ya, 2 pekan setelahnya itu akan ditayangkan di Malaysia ya. Ya, kapan tayangnya? Doain ya, mudah-mudahan 23 Januari ya, mudah-mudahan 23 Januari ya. Jadi kita belum bisa move on dari warna biru ya. Ini merangkai luka, kemudian ini Quran rezeki. Nah, Quran rezeki ini dia di setiap halamannya ya, nggak kebaca ya, terlalu terang. Jadi di setiap halaman itu selalu ada inspirasi rezeki. Jadi setiap halaman Al-Quran ya itu selalu ada ya inspirasi dari rezeki. Kenapa kita bahas rezeki melulu Pak Nas gitu loh? Ya rezeki itu nama Allah. Jadi membahas rezeki membahas Allah sebenarnya ya. Jadi ya birunya menyala Pak Nas ya.
Kalau yang ini masih dalam dummy ya. Yang ini kita cetak terbatas, baru cetak 50 untuk menjadi testing gitu ya. Beberapa orang minta baca, terus kemudian juga kita akan benerin, rapihin beberapa tipe-tipe dan segala macam ya. Jadi makanya kurang, ini masih ini lebih cakep ya. Udah karena ini udah hasil cetakan ya. Ya. Alhamdulillah bisa Al-Kafi bersama memakai Quran Rezeki. Wah, ya ada yang sudah punya Quran Rezeki ya. Jadi di setiap halamannya itu selalu ada inspirasi rezeki. Dan mudah-mudahan nanti kita buat satu program ya, program tadabbur Quran Rezeki ya. Baik teman-teman semuanya ya. Bismillah. Alhamdulillah. Udah jam 6.26 ya. Ya, jadi apapun yang kita bisa buat lah untuk memberikan pengaruh ya. Dan saya yakin 1% manusia itu bisa mengubah 99% yang lainnya, dan itu terbukti di dunia finansial ya. Di dunia finansial itu yang menguasai itu adalah top 1% ya, top 1% manusia yang menguasai ekonomi dunia, yang menguasai ekonomi Indonesia, yang menguasai ekonomi setiap negara, itu selalu dikuasai oleh 1%-nya. Nah, begitu juga dengan kebaikan gitu ya. Jadi kebaikan itu dipengaruhi oleh 1% manusia yang konsisten berbuat baik gitu kan. Itu nanti akan mempengaruhi 99% yang ada di yang lainnya gitu. Jadi kita konsisten aja gitu. Konsisten, istiqomah ya. Mau Pak Nas Quran rezekinya. Nah, nanti ini dibeli di mana ya? Mungkin nanti kita akan coba kasih link untuk bisa beli di Tokopedia atau Shopee resminya produk-produk buku Magnet Rezeki ya. Nanti kita coba ya. Kita buat akun di sana. Jadi teman-teman yang bukan SBMR, bukan WR itu mungkin bisa lebih mudah beli di sana ya. Lili Fauziah, yes, 1% manusia itu bisa merubah 99% manusia yang lainnya untuk menuju kebaikan. Yes. Jadi ya udah, kita istiqomah aja, kita konsisten aja gitu. Nggak usah mengutuk kegelapan. Ya, cukup nyalakan cahaya, dan cahaya itu cukup 1%. Coba teman-teman semuanya di sebuah ruangan yang gelap gitu kan, terus kemudian nyalakan lilin gitu kan, itu berubah semuanya. Berubah. Ya, selama ini banyak orang yang, waduh, kenapa ini kok gelap? Kenapa kok nggak ada lampu? Kok ya nggak merubah apapun gitu. Tapi ketika kita menyalakan lilin, mulai menyalakan lilin, 1 lilin, 2 lilin, 3 lilin, 4 lilin, apa yang terjadi gitu kan, ruangannya jadi terang ya, ruangannya jadi benderang ya, penuh dengan cahaya ya. Maka buku Magnet Rezeki, buku Merangkai Luka Menjadi Cahaya, buku-buku ya seri-serinya lah ya, kajian Magnet Rezeki, Diari Garputala, Khairul Razikin, Membumikan Magnet Rezeki gitu ya. Tahajud Cintarania novel gitu ya, kemudian juga film Kamawa gitu kan, juga novel Kamawanya gitu kan, Quran Rezeki. Ini adalah bagian dari kita istiqomah gitu kan di jalan kebaikan tersebut ya. Alhamdulillah ada yang sudah punya Quran Rezekinya ya. Jadi yang mau pesen bisa bicara sama CTMR-nya ya, atau juga nanti kita akan buat satu link khusus di Tokopedia dan Shopee ya, itu agar bisa membeli produk-produk kita di sana ya. Di web aja ya. Ya, yang di web bisa ya, silahkan yang di web gitu ya. Alhamdulillah 23 Januari 2025 akan tayang film Merangkai Luka Menjadi Cahaya. Ya, kita tunggu Pak Nas ya. Bukan film Merangkai Luka sih, tapi film Keajaiban Air Mata Wanita ya. Doainnya tuh 23 Januari, belum keluar sih tanggalnya. Nanti akan resmi kita umumkan ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih ya sudah mendengarkan celotehan saya di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya. Yuk sama-sama Al-Fatihah, kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada semua hajat-hajat kita. Semoga semua hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun hajatnya ya, ingin kehidupan yang baik di dunia maupun kehidupan yang baik di akhirat, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan sampaikan semua hajat-hajat kita. Amin, Allahumma amin. Kita kirimkan Al-Fatihah ini juga kepada kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita, emak bapak kita ya, kedua manusia yang telah memberikan jasa besar bagi kita yang tidak akan pernah mungkin mampu kita balas. Semoga Allah Subhanahu wa taala kirimkan Al-Fatihah ini, semua amal-amalan soleh kita menjadi pahala bagi mereka semua insyaallah, di baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan alam kubur bagi orang tua kita yang sudah wafat terang benderang dengan kita baca ini. Kita kirimkan Al-Fatihah ini juga kepada
suami istri kita, semoga menjadi sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita semoga menjadi soleh soleha. Kita kirimkan Al-Fatihah juga pada kakak adik kita, paman bibi kita, kakek nenek kita, ya, dan juga kepada tetangga kita, orang yang telah memberikan kebaikan bagi kita maupun orang yang telah menguji kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Pada para pemimpin bangsa juga Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan khususnya ya kita kirimkan Al-Fatihah ini kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan 1-2 huruf, 1-2 bab, 1-2 juz. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, termasuk guru di atasnya sambung menyambung sampai kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita sudah sama-sama, ya alhamdulillah berkah, kita sudah sama-sama membacakan di berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amalan ibadah kita. Ya, Allah menerima semua pembacaan Al-Kahfi yang kita lakukan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bercahaya dari Jumat yang saat ini ke Jumat yang berikutnya. Ya. Karena kita terus membaca Al-Kahfi, maka terus kita bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bercahaya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari dunia sampai akhirat, insya Allah. Dari perjalanan kita ya kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam agenda berikutnya. Agenda terdekat kita insya Allah, dalam terdekat kita apalagi ya? SAMR ya. SAMR itu insya Allah ada di tanggal 7 ya, 7 Desember. Mungkin sebelum tanggal 7 nanti ada tanggal 27 ya. Tanggal 27 kita mau nonton bareng ya, kita akan nobar ya. Nobar apa? Nobar film ya, nobar film CDI, Cinta Dalam Ikhlas. Jadi ada satu film yang bagus sekali, menurut saya bagus banget ya teman-teman semua, dan saya sangat merekomendasikan film tersebut ya. Dan kita mau nobar ya, kita mau nonton bareng di tanggal 27. Nanti saya juga akan ada di satu bioskop ya, itu saya akan memusatkan di sana, tapi juga kita di 100 titik ya, target kita di 100 titik ya. Nah, kita melakukan yang namanya kickback ya. Jadi kalau kita mau sukses, sukseskan orang lain dulu. Mungkin kita harus kickback dulu ya. Kita harus membantu film orang lain, dan ini filmnya bagus banget ya. Filmnya bagus banget, dan film Kamawa insya Allah marketnya beda. Kalau yang Cinta Dalam Ikhlas ini dia film-film remaja gitu, tapi juga cocok untuk orang tua yang ingin anaknya melanjutkan ke jenjang pernikahan. Jadi bagus banget filmnya. Saya sudah nonton ya, Cinta Dalam Ikhlas ya. Kemudian kalau Kamawa ini adalah orang yang sudah menikah kemudian mengalami ujian kehidupan ya. Jadi dua-duanya bagus ya. Dan insya Allah kita akan kickback film ini ya. Saya akan nonton di satu bioskop
ya. Nanti saya akan tetapkan di mananya, tapi teman-teman semuanya kita akan serentak di 100 bioskop ya, di 100 titik ya, dibina oleh para CTMR-nya. Silakan nanti hubungi para CTMR ya yang ada di wilayahnya yang dekat dengan teman-teman semuanya. Kita akan sama-sama nobar ya, nonton bareng di tanggal 27 November ya, bertepatan dengan hari pilkada serentak itu ya. Jadi hari pilkada serentak habis nyoblos gitu kan, langsung jalan ke ya ke tempat bioskop untuk menonton ya. Jadi insya Allah ya, ini filmnya bagus sekali, Cinta Dalam Ikhlas ya. Sutradaranya ya, jadi sutradaranya adalah Fajar Bustami ya, yang juga produser desain ya di film Kamawa ya. Jadi film Keajaiban Air Mata Wanita juga yang gawangi ya Bang Fajar Bustami ya, dan film Cinta Dalam Ikhlas filmnya Bang Fajar Bustami. Sebenarnya itu film taubatnya beliau ya. Jadi film Cinta Dalam Ikhlas ini film taubatnya Dilan. Jadi beliau merasa banyak salah, banyak berdosa gitu kan, karena setelah nonton film Dilan ya ada pengaruh yang nggak baik gitu ya dari film itu. Kemudian beliau cuci gitu kan, dan sempurna nyucinya gitu ya. Bagi saya baik sekali. Cuma ya itu, sehebat-hebat yang kita nyuci ya, kalau pH-nya bukan kita ya, artinya yang punya duit ya, yang punya duit itu Star Vision ya. Ya akhirnya harus ngikutin kemauannya produser ya. Nah makanya kita bercita-cita ya udahlah kita aja yang jadi produser gitu ya, karena film ini pengaruhnya besar sekali ya. Film itu bisa mempengaruhi jiwa masyarakat. Nah mudah-mudahan dengan dakwah kita di film ya, kita insya Allah ya. Waduh, Bu Eli Agustina ya, petugas PPPS ya, jangan dong kalau petugas di TPS ya, jagain sampai selesai ya. Saya juga nyoblos nanti ya. Nyoblos ini bagian dari ikhtiar kita memilih pemimpin. Cuma ya peran kita cuma itu aja, nyoblos ya, pilih aja yang baik menurut kita, udah set. Nah setelah itu serahkan kepada Allah ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika udah selesai coblos gitu kan, ketika udah berazam, fatawakkal 'ala Allah ya, maka serahkan kepada Allah. Yang jelas ya, pemimpin itu bukan kita yang pilih ya, pemimpin itu bukan kita yang pilih. Siapa yang pilih? Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nah itu harus ada dalam tauhid kita ya, dalam akidah kita ya, dalam keyakinan kita bahwa pemimpin itu udah Allah yang tetapkan. Jadi ya katakanlah ya, Allahumma malikal mulki ya, dialah yang mempergilirkan ya para raja-raja ya. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dinaikkan diturunkan siapa yang dia kehendaki ya. Dia hinakan siapa yang dikehendaki, dia muliakan siapa yang dikehendaki. Itu Allah ya. Makanya ya kita karena sistemnya demokrasi ya sudah, kita alhamdulillah dikasih kesempatan untuk nyoblos ya. Nah ya sudah, kita ikut nyoblos, tapi ya secara hati ya Allah yang membuat pemimpin kita ya, jadi bukan kita ya. Makanya nggak ada yang namanya superioritas kedaulatan di tangan rakyat ya, kedaulatan di tangan Allah ya. Nah kita rakyat ini cuma cuma berpartisipasi aja ya. Jadi silakan ya yang nyoblos nanti insya Allah ya. Jadi bagi yang nggak bisa nonton di tanggal 27 ya silakan nanti bisa nonton di tanggal yang lainnya ya. Inilah saya mau nonton ya. Mau nonton, mau ngajak anak-anak saya juga ya. Jadi dan itu filmnya aman, tapi amannya untuk ini ya, amannya untuk remaja ke atas ya. Jadi kalau yang di bawah itu ya anak saya paling yang pertama, kedua, ketiga itu aja yang nonton ya. Yang ke 4, 5, 6 nggak usah nonton lah ya. Jadi yang 3, 4, 5 yang umur mau nikah nih gitu ya, umur yang mau pernikahan. Dan itu pendidikannya bagus sekali, ada pendidikan bagaimana seorang itu berani gitu ya, mengambil tanggung jawab untuk menikah, karena nikah itu setengah agama. Makanya pendidikan pernikahan itu adalah setengah agama itu sendiri ya. Ya silakan. Tarakan dapat daftar 100 nomor nggak? Ya coba hubungi CTMR yang ada di sana ya. Ada Bu Jul di sana, ada Bu siapa lagi? Tarakan tuh ya. Andi ya, siapa ada di Tarakan tuh ya. Ya silakan. Ya tanya di sana ada ininya nggak ya. Ustadz, SCU apa bisa dibayar pakai dinar? Nggak bisa dong. Ya semua transaksi di Indonesia pakainya rupiah ya. Nah, dinar ini adalah perhiasan
ya, perhiasan yang berfungsi sebagai investasi. Ya, jadi kita yang pegang sendiri. Nah, jadi kita beli dalam bentuk rupiah ke dinar. Nah, setelah kita mau transaksi, mau beli mobil, mau umroh, mau gitu kan, melakukan segala hal, itu pakainya rupiah. Kita cinta rupiah, ya. Kita cinta rupiah. Dan orang-orang yang megang emas itu adalah para pahlawan rupiah. Kok bisa? Iya dong. Ya, karena kita membuat emas itu gitu kan tetap berada di negeri kita, ya. Dengan kita memilikinya, maka emas itu ada di negeri kita. Karena kalau emas ini udah ke negeri yang lain gitu ya, maka ya negeri kita jadi kehilangan emas. Maka kita harus pegang emas ini, ya. Setelah itu kalau kita pegang emas, kita insya Allah kuat gitu. Tapi nanti ekonomi nggak bergerak, Pak Nas. Oh, ekonomi bergerak. Karena kan suatu saat Anda pasti akan menggunakan emas Anda gitu, ya. Banyak orang yang bilang gitu kan, Pak Nas nih mengajak-ajak ke emas itu nanti ekonomi nggak bergerak. Kata siapa? Malah di situ, ya, malah Indonesia jadi kuat. Kenapa? Karena orang-orangnya kuat, ya. Yang bikin nggak kuat itu judol, pinjol, nah itu yang bikin nggak kuat. Kredit sebenarnya itu nggak kuat. Masyarakat diajarkan kredit itu nggak kuat. Harus aja masyarakat diajarkan menabung, ya. Masyarakat diajarkan ya menyimpan emas, gitu, ya. Masyarakat diajarkan berkarya, ya. Masyarakat diajarkan untuk menanam, masyarakat diajarkan untuk berproduktivitas. Nah, itu, ya. Sama, setelah produktif ada hasilnya, tabung dulu. Setelah tabung, nanti suatu saat gitu kan, gunakan sesuai dengan ya kemampuannya untuk membeli sesuatu, ya. Dan tidak konsumerisme, ya. Tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan, gitu, ya. Nah, itu harusnya pendidikan keuangan ke arah sana. Jadi kalau ada yang bilang gitu kan, dakwah emas ini adalah dakwah untuk membuat akhirnya ekonomi nggak bergerak, wah itu, ya, harus belajar lagi, ya. Harus belajar lagi. Jadi kita transaksinya tetap dalam bentuk rupiah, dinar, ya. Itu adalah salah satu, ya, salah satu ikhtiar kita, ya, untuk menguatkan ekonomi. Wah, Kak Masyi, kedaulatan di tangan Allah. Cantiknya ucapan, ya betul lah, ya. Karena kedaulatan itu bukan kedaulatan di tangan rakyat, kedaulatan di tangan raja, ya. Tade lah, ya. Kedaulatan di tangan Allah, ya. Yang pilih Prabowo itu Allah, yang pilih Jokowi juga kemarin Allah, yang pilih SBY Allah, gitu. Yang pilih Indonesia ini jadi sistem demokrasi, Malaysia sistemnya kerajaan Allah, gitu, ya. Sudah, ini takdir yang kita syukuri. Palembang ada nobar nggak? Ada, ya, adalah. Pokoknya hubungi aja CTMR-nya, insya Allah kita akan nobar sama-sama, ya, gitu ya. Nah, cuma kalau di Aceh CTMR-nya ada, bioskopnya yang tidak ada. Itu, ya. Nah, ini juga gini teman-teman semua, ya. Kenapa saya ajak nobar, gitu kan? Wah, Pak Nas nih ngajak-ngajak orang ke bioskop. Loh, gini, ya. Ini kalaupun seandainya kita nggak ke bioskop, ya, film tetap diproduksi, ya nggak? Film tetap diproduksi. Kita bisa loh menekan supaya produser itu bikin film bagus. Gimana caranya? Kita dorong. Pokoknya kalau Pak Nasrullah yang dorong gitu kan, filmnya sukses. Harusnya kan kayak gitu tuh. Kalau komunitas Magnet Rezeki yang dorong, filmnya bakal sukses. Sehingga akhirnya apa? Saya akan ngomong ke produser, bikin dong film yang sesuai kemauan saya. Bisa nggak begitu? Bisa. Ya, bisa. Jadi teman-teman buktikan bahwa kita ini adalah lidi yang bersatu. Ya, lidi yang bersatu. Kenapa? Karena teman-teman semua, kita udah nggak bisa menghindar dari film. Ya, anak-anak nggak ke bioskop, nontonnya di Netflix. Ya, Disney Hotstar, apalagi itu video, ya, WeTV, apa segala macam. Dan itu kualitasnya. Mereka di kepalanya para produser ini, gitu ya, sederhana aja di kepalanya itu, bikin film yang laku. Kenapa? Karena film ini modalnya besar, modalnya nggak sedikit, modalnya banyak, sehingga akhirnya mereka harus berpikir kembali modal. Nah, film yang kembali modal itu adalah film-film yang ada marketnya, gitu. Nah, kita bikin dong market dong. Nah, dengan nobar ini, gitu kan, bikin heboh, gitu kan. Komunitas Magnet Rezeki mengadakan nobar cinta dalam ikhlas 100 titik. Besok-besok kira-kira apa yang terjadi? Akan datang produser ke kita. Walaupun bukan kita yang produksi, kita akan neken. Ya kalau ente mau dukung, mau kami dukung, ya bikin film yang bagus. Gitu. Nah, itu kita berperan. Ya, karena mau nggak mau juga orang pasti nonton film. Mau gimana sekarang ini, ya? Nah, jadi kita yang dorong masyarakat untuk gitu kan, dorong produser untuk memberikan produk terbaik, gitu ya. Kita masyarakat ya memilih gitu produk yang terbaik, gitu ya. Dan cinta dalam ikhlas bagus banget, ya, insya Allah.
Ya, jadi makanya ya kita bikin heboh lah gitu ya. 100 titik. Ya, oke ya. Jadi Sukabumi, ayo Palembang, semua pokoknya ya, Tarakan gitu, Kalimantan, semua. Yuk semuanya, Riau gitu ya. Itu semua ikut apa namanya nobar semua ya. Kota Padang, Eka Putri, sip. Ayo bismillah ya. Ya. Masya Allah, kabulkan niat Pak Nas untuk buat film yang bagus untuk masyarakat ya. Karena film ini mempengaruhi. Film ini propaganda. Korea besar karena apa? Film. Amerika besar karena apa? Film. Gitu. Indonesia ini akan baik kalau filmnya baik. Coba sekarang saya mau tanya, film terbaik di Indonesia film apa? Horor. Ya nggak? KKN di Desa Penari, Agak Lain. Ini dua film horor. Isinya nggak ada. Isinya cuma ketawa-ketawa. Karena itu yang disukai masyarakat. Gitu. Karena itu yang memiliki. Cek satu. Ya. Begitu aja. Terima kasih. Madiun ada nobar nggak? Tanyain ya. Jadi keren komunitas Magnet Rezeki. Bismillah, insya Allah kita akan menjadi komunitas penekan gitu ya. Komunitas penekan. Jadi kita yang akan neken gitu ya. Kita akan menekan produsen ya. Kita akan neken produsen. Kita akan neken pembuat film. Kita akan menekan gitu ya. Apalagi ya, pokoknya kalau produk kamu mau laku gitu kan, kita akan neken bank. Ya kan, bank ini kan BSI itu, Bank Syariah Indonesia, itu terjadi karena apa? Terjadi karena masyarakat Indonesia yang isunya tentang riba atau ketakutan. Akhirnya muncul BSI, digabung sama pemerintah. Gitu kan, ada 4 bank gitu kan syariah gitu ya, yang kecil-kecil digabung sama pemerintah. Jadi sekarang ini BSI itu ke-5 atau ke-6 itu ya, yang terbesar di Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Itu karena apa? Karena masyarakat udah nggak mau lagi pakai yang riba gitu. Akhirnya Bank BSI. Jadi kita dorong, walaupun ya bentuknya seada-adanya yang mampu dibuat, tapi kita yang bikin. Akadnya perbaiki dong, rapikan dong semua akadnya gitu ya. Karena masyarakat, dan itu dimulai dari kekuatan 1%. 1% orang yang istiqomah berbuat kebaikan akan mendorong 99% yang lainnya. Ya saya sendirian mendorong, tapi karena kita punya komunitas. Ya dulu juga kan nggak ada komunitas Magnet Rezeki, tapi sekarang alhamdulillah ada kan. Nah dengan 1 orang berubah jadi 2 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, ya. Dan ini menjadi kekuatan besar. Ya 10.000 orang alumni para training Magnet Rezeki, wah, jadi market, ya. Bismillah ya, insya Allah ya. Cilacap nobar. Nah pokoknya nanti hubungi aja ya para CTMR terdekat. Nanti saya juga akan buat daftarnya di Telegram ya, di mana-mana saja yang akan ya nobar. Kemarin itu sebenarnya saya diminta nobar untuk 1 film yang lain. Saya nggak usah sebut ya filmnya ya. Dan saya nonton tuh, pas nonton nggak bagus. Saya nggak mau dorong film ini, gitu. Kelimpungan tuh produsernya, gitu. Gitu kan, yang sekarang gitu kan, Cinta Dalam Ikhlas, pas saya bilang ini bagus, dorong, nah gitu ya. Bismillah, insya Allah dengan dorong begitu akhirnya para produser ngaca gitu loh. Kalau mau bikin film religi, bikin film yang benar. Mau bikin film horor pun ya, seandainya pun ada film horor, tapi kayaknya nggak mungkin kalau saya dorong film horor. Paling saya dorongnya film religi, drama religi. Tapi kalau seandainya ada 1 aja adegan yang nggak bagus, saya nggak akan pernah mau gitu ngedorong. Ya geser-geser dikit, namanya juga ini dunia perfilman ya. Ya kalau yang ini ya offsetnya dikit lah, tipis banget, tapi sepanjang film bagus banget. Ya CDI itu, Cinta Dalam Ikhlas. Saya aja mau ngajak anak-anak saya. Kemarin juga kan kita dorong film apa? Film Sahdu, 1 Hari Dengan Ibu kita dorong. Ya kemudian film PPC ya, Perjalanan Pembuktian Cinta kita dorong. Ya sekarang film Cinta Dalam Ikhlas. Udah, jadi ini adalah film ketiga yang kita dorong. Nah mudah-mudahan yang keempat adalah film kita sendiri gitu ya. Bismillah ya. Ya. Betul Pak Ustaz, saya sudah tidak lagi nonton film-film horor. Iyalah, ya film horor nggak ada manfaatnya. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah berikan berkahnya untuk kita semua. Sampai jumpa insya Allah di pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Saya Nasrullah undur diri. Ya, kita sama-sama akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.